Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Mela Erwina. Saya akan mempresentasikan praktikum pengembangan skala psikologi tentang skala citra tubuh pada remaja. Saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang masalah. Seiring perkembangan zaman, kecantikan menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam mendefinisikan kecantikan tubuhnya. Bagi seorang wanita, memiliki penampilan yang menarik bukan hanya dari segi pakaian saja, melainkan pada area tubuh, terutama wajah. Secara umum, wanita dianggap ingin memiliki penampilan yang lebih menarik dibandingkan laki-laki. Untuk mencapai penampilan yang menawan, upaya yang dilakukan adalah perawatan diri. Perawatan diri bisa menggunakan produk tertentu untuk anggota tubuh, mulai dari perawatan rambut hingga ujung kaki. Citra tubuh merupakan sikap sadar maupun tak sadar seseorang terhadap penilaian ukuran tubuh, berat, ataupun aspek tubuh lainnya dalam bentuk persepsi, potensi, pikiran, dan penampilan fisik individu tentang dirinya. Citra tubuh memiliki komponen positif dan negatif. Seseorang yang memiliki citra tubuh dengan persepsi yang positif cenderung merasa percaya diri, bersyukur, dan tidak menyukai persepsi negatif orang lain terhadap dirinya, serta lebih mencintai keadaan fisiknya. Adapun sebaliknya, seseorang yang memiliki citra tubuh yang negatif selalu merasa kurang puas, merasa tidak percaya diri, dan selalu menilai dirinya melalui kacamata orang lain, yaitu teman-teman sepergaulannya. Pada masa remaja terjadi berbagai perubahan fisik, baik perubahan psikologis, hormonal, maupun sosial. Perubahan fisik terkadang menimbulkan dampak psikologis yang negatif karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kebanyakan anak muda lebih banyak memperhatikan penampilan fisik dibandingkan dengan aspek lainnya yang ada dalam diri mereka, dan kebanyakan dari anak muda sekarang bercermin menggunakan kacamata orang lain. Wanita rela mengeluarkan banyak uang untuk sekadar membeli produk kosmetik atau pergi-pergi ke tempat jasa perawatan tubuh dengan keinginan agar terlihat cantik. Salah satu bentuk perawatan kecantikan adalah perawatan wajah atau facial. Biaya yang dihabiskan untuk perawatan kecantikan rupanya berbeda-beda tiap generasi. Kesimpulan tersebut didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan SAP lewat laporan tahunan SAP Beauty Index 2019. Survei yang dilakukan terhadap 6.460 responden perempuan melalui metode online survei diketahui bahwa hampir seluruh perempuan Indonesia atau sekitar 45,4% telah menggunakan skincare sebelum usia 19 tahun. Bahkan 1 dari 4 perempuan Indonesia yang disurvei telah melakukan perawatan di klinik kecantikan sebelum berusia 19 tahun. Survei yang dilakukan oleh American Association of University Women dalam Webster 2010 diketahui bahwa hanya 29% remaja putri yang merasa puas terhadap tubuh mereka dan 50% dari anak laki-laki merasa baik-baik saja terhadap tubuh mereka. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Edcoff dari Harvard University dan Orbach dari London School of Economics dalam Conflict for Real Beauty. Menurut Ken tahun 2005, diketahui bahwa 3% wanita Asia merasa cantik dan hanya 1% wanita Indonesia yang berani menyatakan dirinya cantik. Melihat fenomena ini, bisa kita ketahui bahwa wanita saat ini memiliki citra tubuh yang rendah, seperti yang diungkapkan oleh Harlock tahun 1980 bahwa hanya sedikit remaja yang mengalami kateksis tubuh atau merasa puas dengan tubuhnya. Survei kecantikan yang dilakukan oleh Diamond dalam Mailan Anggraini 2019 menunjukkan bahwa secara umum wanita cantik adalah wanita yang memiliki wajah tirus, hidung mancung, berkulit putih bercahaya, rambut lebat, dan memiliki bentuk tubuh yang langsing. Tiara tahun 2010 menyebutkan wanita bertubuh tinggi dan bertubuh ceking menjadi standar ideal bagi para wanita. Dengan adanya standar ini, wanita Indonesia berlomba-lomba mencoba memenuhi kriteria yang ada dengan berbagai usaha, seperti memutihkan kulit, operasi plastik, sedot lemak, dan lain sebagainya. Terkait dengan bentuk tubuh, standar ideal yang berlaku secara umum adalah bertubuh proporsional seperti tinggi dan langsing.
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa citra tubuh atau body image adalah penampilan individu terhadap dirinya secara keseluruhan yang menghasilkan penilaian positif dan negatif. Tujuan penelitian yaitu ingin membuat alat ukur citra tubuh yang valid dan reliable. Manfaat penelitian untuk mendapatkan alat ukur citra tubuh yang terstandar. Saya akan lanjutkan ke bab 2 rancangan skala psikologi. Yang pertama, pengertian citra tubuh atau body image. Citra tubuh atau body image dalam khas Rizka Ramanda tahun 2019 mengemukakan bahwa citra tubuh merupakan pengalaman individu yang berupa persepsi terhadap bentuk dan berat tubuhnya, serta perilaku yang mengarah pada evaluasi individu tersebut terhadap penampilan fisiknya. KAS 2002 menyatakan bahwa citra tubuh merupakan evaluasi dan pengalaman afektif seseorang terhadap karakteristik dirinya. Bisa dikatakan bahwa investasi dalam penampilan merupakan bagian utama dari evaluasi diri seseorang. KAS dan Fruski 2002 menyatakan bahwa citra tubuh merupakan gabungan dari gambaran fantasi dan pemaknaan individu tentang bagian dan fungsi tubuh yang dimiliki yang merupakan bagian dari komponen gambaran diri dan dasar representasi diri dari Rofiatul Hikmah tahun 2017. Menurut Anastasia Meliana tahun 2006, body image merupakan suatu pengalaman psikologis yang difokuskan pada sikap dan perasaan individu terhadap keadaan tubuh, dan body image tidak selalu sama dengan keadaan tubuh yang sebenarnya atau yang nyata. Sebenarnya yang dipikirkan dan dirasakan individu mengenai keadaan tubuhnya belum tentu menggambarkan keadaan aktual, namun lebih merupakan hasil penilaian diri sendiri secara subjektif. Sedangkan Andri Priyatna tahun 2009, citra tubuh adalah opini, dugaan, dan perasaan seseorang tentang penampilan fisiknya sendiri. Menurut Smolak dan Thompson dalam Ifdil dan kawan-kawan tahun 2017 menjelaskan bahwa tingkat body image individu digambarkan dengan seberapa jauh individu merasa puas terhadap bagian-bagian tubuh dan penampilan fisik secara keseluruhan, serta menambahkan tingkat penerimaan citra raga sebagai besar tergantung pada pengaruh sosial budaya yang terdiri dari 4 aspek, yaitu reaksi orang lain, perbandingan dengan orang lain, peranan individu, dan identifikasi terhadap orang lain. Idealnya, body image yang dimiliki individu adalah positif, agar ia mampu menerima dirinya sendiri tanpa harus memikirkan standar tubuh kebanyakan orang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa citra tubuh atau body image adalah persepsi seseorang terhadap bagian-bagian tubuhnya secara keseluruhan berupa persepsi terhadap bentuk dan berat tubuh, serta perilaku yang mengarah pada evaluasi individu terhadap penampilan fisiknya. Aspek-aspek citra tubuh. Ada beberapa ahli yang mengemukakan komponen terkait citra tubuh. Salah satunya adalah KAS 2002. Dalam Rofiatul Hikmah 2017 mengemukakan adanya 5 aspek citra tubuh, yaitu yang pertama, evaluasi penampilan. Evaluasi penampilan merupakan mengukur perasaan menarik atau tidak menarik, memuaskan atau tidak memuaskan secara intrinsik terkait pada kebahagiaan atau ketidakbahagiaan, kenyamanan, dan ketidaknyamanan terhadap penampilan secara keseluruhan. Yang kedua, orientasi penampilan, yaitu mengukur banyaknya usaha yang dilakukan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan penampilan dirinya. Yang ketiga, kepuasan terhadap bagian tubuh, mengukur kepuasan dan ketidakpuasan individu terhadap bagian tubuh secara spesifik seperti wajah, rambut, tubuh bagian bawah, pinggul, paha, pantat, kaki, atau tubuh bagian tengah seperti pinggang dan perut, tampilan otot, berat ataupun tinggi badan keseluruhan tubuh. Yang keempat, kecemasan menjadi gemuk, menggambarkan kecemasan menjadi gemuk, kewaspadaan individu terhadap berat badan yang ditampilkan melalui perilaku nyata dalam aktivitas sehari-hari, seperti kecenderungan melakukan diet untuk melakukan penurunan berat badan dan membatasi pola makan. Dan aspek yang terakhir yaitu persepsi terhadap ukuran tubuh,
yaitu persepsi dan penilaian individu terhadap berat badannya, mulai dari kekurangan berat badan hingga kelebihan berat badan. Kas dan Frisky dalam Rizka Ramanda tahun 2019 menyatakan body image adalah sikap yang dimiliki seseorang terhadap tubuhnya yang dapat berupa penilaian positif dan negatif. Citra tubuh positif. Citra tubuh positif menurut Min dan Betts Tongpos tahun 1996 adalah derajat kepuasan individu terhadap bagian-bagian dan karakteristik tubuh yang sangat menjadi perhatian mereka. Menurut Andi Priyanta tahun 2009, mempunyai citra tubuh yang positif artinya individu sudah merasa puas dengan penampilannya saat ini, menghargai segala yang diberikan oleh tubuhnya dan menerima segala kekurangan dari tubuhnya. Body image yang positif ditunjukkan dengan kepuasan terhadap tubuh. Individu yang sudah puas terhadap apa yang dimiliki akan lebih menghargai diri sendiri, lebih mensyukuri apa yang sudah dimiliki sehingga individu memiliki kepuasan dan menghargai apa yang dimiliki akan berusaha dan menjaga tubuhnya dengan baik. Yang selanjutnya, citra tubuh negatif. Citra tubuh negatif merupakan keyakinan individu bahwa penampilannya tidak memenuhi standar pribadinya, sehingga ia menilai rendah penampilan fisik tubuhnya. Gangguan body image adalah perubahan persepsi tubuh yang diakibatkan oleh perubahan ukuran, bentuk, struktur, fungsi, keterbatasan makna, dan objek seseorang, menurut Sunario 2002 dalam Daiman Hamdani tahun 2019. Gangguan ini bisa terjadi kapan saja seperti penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak diinginkan, kehilangan anggota tubuh, timbul jerawat, dan sakit. Jika seseorang mengalami gangguan body image dapat dilihat dari tanda dan gejalanya, yaitu menolak melihat dan menyentuh bagian tubuh yang berubah, tidak menerima perubahan yang telah terjadi atau yang akan terjadi, menolak menjelaskan perubahan tubuh. Persepsi negatif pada tubuh mengungkapkan keputusasaan dan mengungkapkan ketakutan. Hal ini menyebabkan individu menjadi rentan terhadap harga diri yang rendah, depresi, kecemasan sosial, dan menarik diri dari situasi sosial. Menurut Anastasia Meliana tahun 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi body image antara lain: yang pertama, self-esteem. Citra tubuh mengacu pada gambaran individu tentang tubuhnya yang dibentuk dalam pikirannya yang lebih banyak dipengaruhi oleh self-esteem individu itu sendiri, seperti dipengaruhi oleh keyakinan dan sikapnya terhadap tubuh sebagaimana gambaran ideal dalam masyarakat. Selanjutnya, perbandingan dengan orang lain. Citra tubuh secara umum dibentuk dari perbandingan yang dilakukan individu atas fisiknya sendiri dengan standar ideal yang dikenal oleh lingkungan sosial dan budaya. Salah satu penyebab kesenjangan antara citra tubuh ideal dengan keadaan tubuh yang nyata sering kali dipicu oleh media massa. Media massa banyak menampilkan bintang-bintang idola dengan tubuh yang nyaris sempurna. Individu yang seringkali membandingkan dirinya dengan orang-orang yang hampir sempurna dengan dirinya. Jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus akan mengalami kondisi di mana individu akan sulit menerima bentuk tubuhnya. Terus selanjutnya adalah keluarga. Proses pembelajaran citra tubuh seringkali dibentuk lebih banyak oleh orang lain di luar individu sendiri, yaitu keluarga. Keluarga, terutama orang tua, mempengaruhi perkembangan body image pada anak-anak melalui modeling, instruksi, dan umpan balik. Dan yang terakhir, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal membuat individu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi konsep diri individu, termasuk sebagaimana individu tersebut memandang penampilan fisiknya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari citra tubuh menurut Kas tahun 2002 dalam Rofiatul Hikmah tahun 2017 meliputi evaluasi penampilan, orientasi penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, dan kecemasan menjadi gemuk serta persepsi terhadap ukuran tubuh. Kas dalam Rusinki dalam Rizka Ramanda tahun 2019 menyatakan body image adalah sikap yang dimiliki seseorang terhadap tubuh yang dapat berupa penilaian positif dan negatif. Menurut Anastasia Meliana tahun 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi body image meliputi self-esteem,
perbandingan dengan orang lain, keluarga, dan hubungan interpersonal. Selanjutnya, definisi operasional. Citra tubuh atau body image adalah persepsi seseorang terhadap bagian-bagian tubuhnya secara keseluruhan, berupa persepsi terhadap bentuk dan berat tubuh, serta perilaku yang mengarah pada evaluasi individu tersebut terhadap penampilan fisiknya. Aspek dalam citra tubuh ini antara lain meliputi evaluasi penampilan, orientasi penampilan, kepuasan terhadap bagian tubuh, kecemasan menjadi gemuk, dan persepsi terhadap ukuran tubuh. Variabel citra tubuh ini akan diungkap melalui skala citra tubuh. Selanjutnya yang ke-D, tabel spesifikasi atau kisi-kisi atau blueprint. Blueprint citra tubuh sebagai berikut. Aspek yang pertama, evaluasi penampilan dengan bobot 20%. Aspek yang kedua, orientasi penampilan dengan bobot 20%. Aspek yang ketiga, kepuasan terhadap bagian tubuh dengan bobot 20%. Aspek yang keempat, kecemasan menjadi gemuk, bobot 20%. Dan yang terakhir, persepsi terhadap ukuran tubuh dengan bobot 20%, sehingga totalnya menjadi 100%. Distribusi sebaran item citra tubuh remaja, yaitu aspek yang pertama, evaluasi penampilan, ada di item favorable dengan angka 1, 11, 21, 31, dan 41. Sedangkan item unfavorable 6, 16, 26, 36, dan 46. Totalnya ada 10. Aspek yang kedua, orientasi penampilan, item favorable dengan angka 2, 12, 22, 32, 42. Dan item unfavorable dengan angka 7, 17, 27, 37, dan 47. Totalnya 10. Selanjutnya aspek yang ketiga, kepuasan terhadap bagian tubuh. Item favorable dengan angka 3, 13, 23, 33, dan 43. Dan item unfavorable dengan angka 8, 18, 28, 38, dan 48. Totalnya juga 10. Aspek yang keempat, kecemasan menjadi gemuk. Item favorable dengan angka 4, 14, 24, 34, dan 44. Sedangkan item unfavorable 9, 19, 29, 39, dan 49. Total ada 10 item. Dan yang terakhir, aspek yang kelima, persepsi terhadap ukuran tubuh. Item favorable dengan angka 5, 15, 25, 35, dan 45. Sedangkan item unfavorable dengan angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi 10 item, sehingga total semuanya menjadi 50 item. Yang terakhir, model skala. Model skala yang akan digunakan adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.